jam 5 nih. Apa ya? Jam 3 berapa? 30 sekian. Sekarang? Iya. Saya masih ingin 40 sekarang. Kami menghimbau untuk ikhwa wal akhwat yang ada di masjid untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Bambang Ahmad Wafi, BA MPDI, dengan tema kita hari ini landasan sholat, zakat, puasa dan haji. Kajian kitab Al-Usul As-Salasa. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid Komplek Roja Darussalam Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut Bukit Kecil Palembang. Dan kami juga membuka sesi tanya jawab untuk seluruh pendengar kajian hari ini. Bagi yang ingin bertanya silakan untuk menulis pertanyaan di kolom komentar. Mari kita simak apa yang akan disampaikan dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, sahabat, kerabat serta para pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada. Tafadhol masyhur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wafiril hibati wal ataya وغافر الذنوب والخطايا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, pendengar setia Radio Roja Darussalam dan Sriwijaya Mengaji yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ushul Tsalatsah, 3 landasan utama, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Yang mana kita telah sampai pada halaman ke-76, di mana muallif rahimahullahu taala mengatakan wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid qauluhu taala, dan dalil landasan dari perintah ibadah salat, zakat dan juga tafsir dari at-tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ikhwatul iman, kalimat ucapan muallif di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mengatakan wa dalilus salati waz zakah. Maknanya apa? Ai anna as-salata waz zakata minad din. Bahwasanya salat dan zakat adalah bagian dari agama. Maka dikatakan wa dalilus salati waz zakah. Landasan salat dan zakat. Dia mendatangkan sebuah ayat Al-Qur'an yang berisi landasan perintah untuk salat dan zakat, dan juga ayat tersebut merupakan tafsir dari kalimat tauhid. Apa ayat tersebut? Ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka menyembah Allah mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan kepada Allah dalam beragama. Hunafa, lurus, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Dari sini ayat ini dalil tentang ibadah salat dan zakat. Dari mana? Wa yuqimus shalah. Tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini tauhid, tafsir tauhid. Kecuali agar mereka menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama. Ini tafsir tauhid, menyembah Allah ikhlas dalam beragama. Enggak nyembah selain Allah, tafsir tauhid. Hunafa, lurus dalam agama, hanif dirinya. Wa yuqimus shalah, dan tidak mereka diperintahkan kecuali agar mereka mendirikan salat, itu maksudnya. Sehingga salat perkara diperintahkan. Wa yu'tuz zakah, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Dari ayat ini, agama yang lurus adalah agama yang menjalankan tauhid, tidak ibadah kecuali kepada Allah, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wa hadhihi al-ayatu 'ammatun syamilatun li jami'i anwa'il ibadah. Ayat ini umum, meliputi segala macam jenis peribadatan. فلا بد أن يكون الإنسان فيها مخلصا لله عز وجل حنيفا متبعا لشريعته. Maka haruslah
manusia dalam perkara ibadah tersebut mengikhlaskan untuk Allah Azza wa Jal dengan lurus sebenar-benarnya dan mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadza min babi atfil khasi 'ala al-'am, lianna iqamatas salati wa ita'az zakati min al-ibadah, walakinnahu subhanahu wa ta'ala نص عليهما لما لهما من الأهمية، فالصلاة عبادة البدن والزكاة عبادة المال، وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل. Ayat ini ketika Allah menjelaskan wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, kecuali agar mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, adalah atful khasi 'alal 'am, adalah mendatangkan yang khusus di atas yang umum. Maksudnya apa? Karena mendirikan salat, membayar zakat itu bagian dari ibadah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menjelaskan dirikan salat dan zakat. Tidak dikatakan kecuali agar mereka ibadah. Kan sudah disebutkan. Tidak mereka diperintahkan kecuali agar mereka ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan beragama. Mendirikan salat, menunaikan zakat. Bukankah mendirikan salat dan menunaikan zakat merupakan ibadah? Kenapa Allah ulangi? Setelah Allah bilang tidaklah diperintahkan kecuali untuk ibadah dengan ikhlas, lalu dirikan salat, menunaikan zakat. Apakah salat zakat bukan ibadah? Salat dan zakat ibadah. Disebutkan kembali zakat dan salat padahal dia masuk dalam kategori ibadah. Ini untuk menunjukkan ahamiyati, pentingnya. Jadi lebih ditekankan lagi. Allah perintahkan segala macam jenis ibadah ikhlas karena Allah, lebih ditekankan lagi perkara salat dan perkara zakat. Karena mereka salat dan zakat merupakan perwakilan. Salat perwakilan ibadah badan dan zakat perwakilan ibadah harta. Yang mana kedua-duanya salat dan zakat senantiasa digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Aqimus shalah wa atuz zakah, selalu digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala antara salat dan zakat. Dan maksud, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Itulah di sini maksudnya apa? Ai ibadatullah mukhlisina lahud-din hunafa wa iqamatis salati wa ita'iz zakah. Nah, itu semua ikhlas ibadah, dirikan salat, menunaikan zakat, dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Maksudnya apa? Dinul millatil qayyimati allati la i'waja fiha li'annaha dinullahi azza wa jalla wa dinullah mustaqimun. Maksudnya agama yang lurus adalah suatu tata cara agama yang benar-benar lurus, tidak ada penyimpangan sedikit pun. Karena agama Allah itu lurus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lainnya sehingga kalian terpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalil kalau jalan Allah adalah yang lurus. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hadhihi al-ayatu al-karimatu kama tadammanat dzikrul ibadati was-salati فقد تضمنت حقيقة التوحيد وأن الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك فمن لم يخلص لله لم يكن موحدا.
Wa man ja'ala ibadatahu li ghairillahi lam yakun muwahhida. Ayat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengandung penyebutan ibadah dan salat dan juga mengandung hakikat tauhid dan bahwasanya al-ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala jangan tidak condong kepada kesyirikan, bahwasanya al-ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak ada unsur kecondongan kepada kesyirikan. Maka barang siapa yang dia mengikhlaskan untuk Allah ibadahnya, barang siapa yang dia belum atau tidak mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah, maka dia tidak dikatakan sebagai orang ahli tauhid. Dan begitu juga siapa saja yang memalingkan ibadah ini kepada selain Allah, maka dia tidak termasuk orang-orang ahli tauhid. Ibadahnya enggak ikhlas, enggak dikatakan bertauhid. Atau ibadahnya bukan untuk Allah, tidak dikatakan bertauhid. Ini diantara satu ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5, yang ayat Al-Quran ini merupakan dalil dari diperintahkannya salat, zakat dan menafsirkan makna at-tauhid. Sehingga makna tauhid adalah mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata. Dalilnya ini Quran Surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala wa dalilus siyami qawluhu ta'ala, dan landasan dari puasa adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita hafal bersama. Ini dalil landasan dari ibadah puasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah menjelaskan dalil tentang wajibnya puasa. Karena dalam usul fiqh, ya, lafal-lafal ilzam yang menjadikan suatu nas jadi wajib itu banyak. Di antaranya usul fiqh mengatakan al-amru yufidul wujub. Kalau ada nas yang berisi perintah, maka dia berarti wajib. Sekarang di mana bentuk perintahnya? Kalau tadi ayat surah Al-Bayyinah jelas, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar menyembah Allah, mukhlishin lahuddin. Ini di mana bentuk perintahnya? Nah, bagi orang yang belajar bahasa Arab, maka ada dikatakan siyaqul amr. Ada bentuk-bentuk kata yang dia merupakan bagian dari perintah. Yang pertama lafal amara, perintah, benar. Yang kedua lafal kataba atau kutiba, dituliskan. Ini berarti ditetapkan ketentuan, maka ini perintah. Atau langsung dengan fi'lul amr, fi'il perintah, aqimus shalah, dirikanlah oleh kalian salat, dirikanlah, ini bentuk perintah. Ya, semua nas-nas dalam Al-Qur'an ataupun hadis yang dia berisi perintah, maka dia memiliki faedah wajib. Ya,
Kalau semua nas an-nahyu yufidut tahrim. Kebalikannya, kalau ada nas yang berisi larangan, maka ini memiliki faedah pengharaman. Jadi ketika kita baca, ini pacaran halal apa haram? Haram. Apa dalilnya haram? Apakah ada di Al-Quran hurrimat alaikum pacaran? Ya, diharamkan bagi pacaran? Enggak ada. Terus dari mana tahu haramnya? Dari larangan untuk mendekati zina. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan dekati zina. Sesungguhnya dia adalah perkara yang keji dan jalan yang buruk. Jangan deketin. Jangan kan larangan. Berarti larangan memiliki makna pengharaman. Jadi Allah haramkan mendekati zina. Terus pacarannya di mana? Yang mendekati zina itu kan pacaran mendekati zina. Ustaz, saya kan pacaran doang, nggak sampai berzina. Yang Allah larang kan mendekati zina. Kalau berzina ya lebih terlarang lagi. Ya. Itulah makna ayatnya. Kalau Allah bilang la tazni, jangan berzina, berarti kalau mendekatinya nggak apa-apa, jangan sampai zina. Ini yang Allah larang, jangan deketin tuh zina. Semua langkah menuju kepada perzinahan berarti ini mendekati zina, dan ini dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Masih protes berarti mengikuti hawa nafsu. Yang pertama, yang kedua berarti belum punya ilmu tentang usul fikih. Masih juga enggak tahu, berarti memang butuh di ruqyah, enggak di ruqyah. Maksudnya butuh belajar tentang konsekuensi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah untuk ibadah sama Allah, untuk taat sama Allah. Ketika Allah perintahkan kita taat. Tapi kalau tujuan hidup kita bukan untuk ibadah, enggak tahu tujuan hidup kita, ya sudah enggak akan bisa melangkah. Ya. Kemudian di sini ada lafal firman Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan, telah ditulis. Kutiba itu telah ditulis sebenarnya, artinya kata baik itu bukan menulis. Kenapa diterjemahkan diwajibkan? Tahu nggak kenapa? Padahal kan terjemahnya kutiba itu ditulis bagi kalian puasa. Kenapa kok diterjemahkan diwajibkan? Enggak juga perintah, kan ditulis, ditetapkan ya. Ya tadi, ya benar. Karena perintah berupa lafal perintah secara lama ditetapkan. Inilah dalil bahwa Al-Quran terjemah yang ada pada kita itu adalah terjemah tafsiriyah. Quran itu yang diterjemahkan langsung dengan tafsirnya, bukan terjemah harfiah. Ke Quran terjemah harfiah, makanya harusnya diterjemahkan, wahai orang-orang yang beriman, telah ditulis bagi kamu berpuasa sebagaimana ditulis. Tapi karena maksud ditulis itu adalah diwajibkan, maka langsunglah penerjemah kita Kemenak menerjemahkan diwajibkan, biar orang yang bacanya nggak salah faham. Maka kita baca terjemah kita, terjemah tafsiriyah, insya Allah bisa memahami makna ayat. Tapi kalau kita terjemah terjemah harfiah, mungkin agak bingung nih. Atau kalau nggak bingung sih, tapi kalau dia orientalis atau dia liberal, dia baca harfiah, maka dia protes. Siapa yang bilang wajib puasa? Ini Allah nggak wajib, Allah tulis aja. Nah, gitu kan protes dia. Tapi karena terjemahnya terjemah tafsiriyah, dibangun atas ilmu fikihnya para dewan pentashih Kementerian Agama, makanya jadilah terjemah seperti itu. Berarti jangan suka mencela Kementerian Agama, itu perjuangannya luar biasa dan terjemahin, butuh tafsir juga, ya. Nah, Allah sebutkan di sini sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian memiliki banyak faedah. Memiliki banyak faedah. Awalan, faedah yang pertama, ahammiyatus siyami haitsu faradahu Allah azza wa jalla 'alal umami min qablina, wa hadha yadullu 'ala mahabbatillahi azza wa jalla lahu wa annahu lazimun likulli ummah. Lafal sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian memiliki banyak faedah. Yang pertama,
Faedahnya ini menunjukkan pentingnya puasa. Karena Allah mewajibkannya kepada umat sebelum kita. Nah, ini menunjukkan atas kecintaan Allah kepadanya, kepada umat sebelum kita. Dan bahwasanya lazim ini menjadi keharusan bagi setiap umat. Kenapa? Karena umat terdahulu wajib puasa, umat sekarang juga mewajibkan puasa. Menyatakan puasa kewajiban untuk setiap umat. Dan menunjukkan puasa adalah perkara yang sangat penting yang Allah cintai. Karena dari zaman dahulu Allah suruh puasa sampai zaman Nabi, zaman umat terakhir, zaman kita, itu pun masih tetap diwajibkan berpuasa. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, at-takhfifu ala hadhihi al-ummah haitsu innaha lam tukallaf wahdaha bis-siyam alladhi qad yakunu fihi masyaqqatun 'ala an-nufusi wal abdan. Kalimat yang Allah tambahkan dalam ayat tadi, sebagaimana kami wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, memiliki faedah meringankan umat. Kok bisa faedahnya meringankan umat? Karena berarti umat tersebut tidaklah dikasih beban khusus untuk dia saja. Tidak dikasih beban yang memberatkan dia saja. Tapi ternyata beban ini, beban syariat ini telah diwajibkan juga kepada sebelum dia. Jadi sebenarnya tidak merasa, oh kok bebankan ini ke saya, ini kan susah puasa ini, memberatkan jiwa kita, memberatkan badan kita. Jadi ringan. Kenapa? Ternyata umat terdahulu juga puasa, berarti sama lah. Contoh kasus ya, ketika misalnya kita nih berdua temenan, nih guru bebanin kita suatu tugasnya, ini enggak, masih berat banget tuh tugas. Tapi kalau ini dikasih, lapang, legowo, terasa ringan tuh tugas. Ya, itu diantaranya hikmah Allah sebutkan kalimat sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, biar nggak ngerasa berat untuk ngerjainnya. Kemudian faedah yang ketiga, al-isyaratu ila anna Allah Ta'ala akmal li hadhihi al-ummah dinaha haitsu akmala laha al-fadaila allati sabaqat li ghairiha. Faedah yang ketiga, lafal tersebut merupakan isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan untuk umat ini agamanya. Allah sempurnakan agama itu untuk umat ini, untuk kita. Sebagaimana Allah, di mana Allah sini menyempurnakan bagi umat kita, umat tersebut yang diperintahkan tadi, al-fadail, keutamaan-keutamaan yang telah Allah berikan kepada umat sebelumnya. Ketika Allah sebutkan keutamaan-keutamaan puasa, Allah berikan juga kewajiban ini kepada kita. Ini menunjukkan Allah menyempurnakan agama itu untuk kita. Ya, disempurnakan. Tidak hanya kebaikan ini didapatkan umat terdahulu, tapi Allah ingin kebaikan ini juga didapatkan oleh umat-umat sekarang. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini faedah luar biasa ya. Masya Allah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ayat tersebut, bayyanallahu azza wa jalla fi hadhihi al-ayah hikmatas siyam. Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut menjelaskan hikmah dari puasa. Apa? Dalam lafal yang mana? Dalam lafal firman Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maksudnya ay tattaqunallaha bisiyamikum wa ma yatarattabu alaihi min khisalit taqwa. Wa qad asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
ila hadhil faidah. Ya. Jadi Allah menyebutkan hikmah dalam ayat ini dari puasa agar kita bertakwa, maksudnya bertakwa kepada Allah dengan cara mengerjakan puasa. Dan apa saja yang merupakan konsekuensi puasa yang dapat mendatangkan ketakwaan. Itu maksudnya. Jadi agak beda ya sedikit sih dengan yang kita pahami. Berpuasa agar bertakwa. Jadi tujuan puasa agar kita takwa. Maksudnya apa? Maksudnya kita bertakwa kepada Allah dengan menjalankan puasa tersebut dan segala konsekuensi yang terkandung dalam puasa tersebut. Apabila kita mengerjakan puasa dan segala konsekuensinya, maka kita akan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dan faedah seperti ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, di mana Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kitab Siyam, kitab puasa, bab man lam yada' qaula zur wal amala bihi fis shaum. Bab siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya ketika sedang berpuasa. Nabi SAW bersabda, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong, sumpah palsu, wal amala bihi, dan mengerjakannya, maka Allah enggak butuh dari perbuatannya meninggalkan makanan dan minumannya. Kalau kita kaitkan dengan fikih, berarti apa hukum puasa bagi orang yang berpuasa tapi masih suka berdusta dan berbuat perkara-perkara dosa? Apa hukum puasanya? Nah, dari hadis ini dikaitkan ke masalah fikih, maka kita katakan, ya kalau nggak tahu usulnya akan jawab nggak sah puasanya. Ya kan nggak jelas. Allah nggak butuh dari perbuatannya meninggalkan makanan minumannya. Tapi bukan itu. Puasanya tetap sah. Kenapa? Karena dalam sah tidaknya suatu perkara dalam usul fikih, dalam ilmu fikih itu ibadah dikatakan tidak sah ketika tidak terpenuhi syaratnya. Ya, tidak terpenuhi syaratnya. Seperti syurutus shalah, miftahus shalat tuhur. Kunci salat adalah bersuci. Dan Nabi bersabda, la salata tidak ada salat, bukan itu lafalnya. Miftahus salat tuhur. Kuncinya salat adalah bersuci. Itu satu hadis, kunci salat adalah bersuci. Karena salat merupakan syarat sahnya, bersuci adalah syarat sahnya salat. Jadi ketika dia salat tapi enggak bersuci dalam keadaan hadas salat, maka kita katakan salatnya enggak sah. Atau di saat dikatakan suatu ibadah enggak sah ketika melakukan pembatal-pembatalnya, nawaqidus shalah, nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu misalnya. Wudunya sah, tapi dia melakukan pembatalnya, maka wudunya jadi batal. Nah, sekarang puasa. Syarat puasa ada sendiri. Syarat puasa adalah muslim. Yang kedua, mumayyiz, atau berakal, akil balik. Yang ketiga, qudrah, dia mampu untuk berpuasa. Yang keempat, muqim, dia sedang menetap, bukan dalam keadaan safar. Ini syarat puasa. Ketika itu terpenuhi baginya, maka dia syarat, dia wajib berpuasa. Kemudian pembatal puasa apa? Makan, minum secara sengaja, ya, di siang hari bulan Ramadan, atau berhubungan badan di siang hari Ramadan. Itu yang membatalkan puasa. Kalau nggak melakukan pembatal puasa, berarti puasanya sah. Sekarang dia berkata dusta dan dia berbuat dosa.
Itu pembatal puasa bukan? Bukan. Berarti puasanya sah. Tapi Allah bilang Allah nggak butuh dari perbuatan yang meninggalkan makanan minumnya. Berarti apa? Puasanya sia-sia. Apa bedanya? Beda jauh. Ketika kita katakan puasanya sah, tapi sia-sia, nggak dapat pahala, berarti apa? Ya sudah dia puasa, dapatnya seperti hadis Nabi. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak sekali orang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Tapi puasanya sah, berarti apa? Nggak perlu mengulangi puasanya. Puasanya kan sah, nggak perlu diulangi, nggak batal. Beda kalau kita katakan batal puasanya, berarti dia harus mengkodok puasanya. Kalau kita katakan batal, berarti konsekuensinya dia harus kodok. Habis Ramadan, Lebaran, dia harus kodok tuh puasanya. Aku pas puasa kemarin pernah 3 hari bohong, berarti kodok 3 hari. Kalau dia dikatakan puasanya batal. Tapi kita kata puasanya nggak batal karena nggak melakukan pembatal puasa, tapi pahalanya yang sia-sia, batal. Jadi puasa tersah, jadi pahalanya gimana? Cari ibadah lain, isi dengan kata-kata yang lainnya. Jangan sampai nggak dapat apa balas tebus kehilangan pahala di bulan Ramadan, jangan sampai tidak bisa ditebus di luar Ramadan. Itu maksudnya. Sama berarti kasusnya orang naik haji pakai harta haram. Uang mencuri misalnya dipakai naik haji. Sah nggak hajinya? Selama dia melakukan syarat dan rukunnya, sah hajinya. Berpahala nggak? Baru karena hadis Nabi yang lain. Nabi SAW bersabda, "Summa dzakar rajula ash'asa akbar yutilus safar. Summa dzakar rajula yutilus safar ash'asa akbar yamuddu yadayhi ilas sama, ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik." Kemudian Nabi menceritakan seorang pemuda yang dia sedang jauh safarnya. Haji kan jauh safarnya. Ash'asa akbar, lusuh dia, benar-benar butuh bantuan. Safar butuh bantuan. Nah, 2 sebab dikabulkannya doa ada padanya. Yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit. 3 sebab dikabulkan doa. Ketika mengangkat tangan doa, Allah malu untuk kembalikan dalam keadaan kosong. Hadis Nabi SAW. Ya Rab, kemudian dia mengucapkan ya Rab, bertawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikabulkan doa yang keempat. 4 sebab dikabulkan doa. Pasti doa dikabulkan. Tapi apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia tumbuh dari harta yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin bisa diterima hal itu? Berarti tidak diterima ibadahnya. Doanya nggak dikabulkan sama Allah. Tapi hajinya sah-sah. Mabrur nggak ya? Bagaimana mau mabrur tuh yang ditolak gitu kan ibadahnya? Mereka cari yang halal-halal dalam ibadah. Nah ini dalam kaitannya dengan masalah fikih. Kemudian kita lanjutkan perkataan muallif di sini. Wa dalilul haji. Nah, tadi bahas duluan baru masuk wa dalilul haji. Dan dalil landasan dari haji qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Quran surat Ali Imran ayat ke-97. Quran surat Ali Imran ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dan hak Allah atas manusia. Lihat, hak Allah atas manusia hajjul bait adalah berhaji ke Baitullahil Haram. Jadi kita haji ke Baitullahil Haram itu haknya Allah atas kita. Kalau hak Allah atas kita berarti kewajiban kita kepada Allah. Faham? Sebagaimana kita menyebutkan hak suami atas istri. Berarti apa? Kewajiban istri terhadap suami. Hak suami terhadap istri. Hak istri terhadap suami berarti yang berhak didapatkan istri
yang wajib ditunaikan suami. Ini hak Allah atas manusia, berarti ini hak Allah yang harus Allah dapatkan dari kita, dan kewajiban yang harus kita tunaikan untuk Allah, hijjul bait, ada berhaji ke Baitullah. Ini dalilnya. Makanya benar-benar wajib tuh haji. Tapi Allah Maha Rahman Ar-Rahim, sehingga diwajibkannya cuma ketika diwajibkan haji, sahabat bertanya kepada Nabi SAW, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah wajib haji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata, Nabi diam. Tanya lagi, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Nabi diam lagi. Bertanya lagi, afi kulli amin ya Rasulullah, 3 kali nanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Lau kuntu na'am la wajabat. Kalau aku bilang iya, maka wajib tiap tahun. Tapi karena Nabi dapat taufik dari Allah, tidak ngomong. Gak sembarangan ngomong. Diam dulu, nunggu Kang, diam dulu. Ini orang ini rewel juga nih. Kalau aku bilang iya, nanti wajib. Sanggup gak kamu? Bahasanya gitu kan. Untung lah gak dibilang iya langsung. Kalau gak wajib tiap tahun, gimana? Siapa yang mampu wajib tiap tahun? Ya, mereka wajibnya akhirnya ya karena ada kewajiban sudah cukup. Cukup. Jangan banyak tanya. Kalau banyak tanya susah. Makanya Bani Israel itu susah karena banyak tanya. Dan Nabi bersabda, innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafum alal anbiya'ihim. Sesungguhnya yang menyebabkan perpecahan umat-umat terdahulu adalah banyaknya mereka bertanya dan seringnya mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Hancurnya umat terdahulu sebabnya banyak tanya dan banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Contoh Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah, ketika Nabi Musa mengatakan, Allah firman menceritakan tentang Nabi Musa, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu ataj'aluna huzwa atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi, betina. Mereka menjawab, apakah kamu menjadikan kami main-main baik? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang yang bodoh. Sudah. Kalau mereka langsung sembelih sapi betina, selesai. Telah menjalankan perintah Allah. Ini enggak. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, wahai Musa, tanyakan kepada Rabbmu, sapi yang kayak mana? Terus dijawab Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Lalu Musa menjawab, sesungguhnya Allah telah berfirman bahwasanya sapinya itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan. Nah, sudah kalau dia kerjakan, berarti sapi nggak terlalu muda, nggak terlalu tua, betina, sembelih, sudah selesai kan? Nanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu untuk menjelaskan warnanya apa. Susah kan sekarang? Jawab lagi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Ya, Musa berkata, Tuhanku berfirman, sapi betina itu adalah sapi betina yang warnanya kuning, terang, dan menyejukkan mata orang-orang yang memandangnya. Nah, susah dah cari.
Kalau dia nyembelih yang hitam tidak sah. Nyembelih yang coklat tidak sah akhirnya. Nyembelih yang tidak sah, harus cari yang kuning. Cari dia. Dikira dikerjain tuh, sudah cari yang pokoknya kuning udah. Ternyata masih nanya lagi. Tidak puas dia. Tanya lagi, yang mana kuning gimana? Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insya'allah la muhtadin. Ya, kemudian dia berkata, Musa, tanya lagi sama Rabbmu. Itu sapinya tuh yang kayak mana? Kami ini masih samar, kurang jelas. Insya Allah kami termasuk orang-orang yang dapat petunjuk nih. Akhirnya apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun. Ya, Nabi Musa mengatakan, Tuhan berfirman, sesungguhnya ada sapi betina yang tidak dzalul, tidak dihinakan. Duthirul ard, tidak pernah dipakai membajak sawah. Gimana? Jadi benar-benar pingitan, nyari sapi yang enggak tua, enggak muda, warna kuning terang, pingitan, enggak pernah dipakai bajak sawah. Gak pernah dihinakan. Gimana carinya? Berarti harus tahu sejarah nih dari kelahirannya sampai menjelang kematiannya disembelih. Jadi belajar sejarah sapi dia nanti. Susah nyarinya. Nah itu membuat mereka celaka. Banyak tanya. Kalau kita suruh perintah haji, sudah bismillah haji udah. Sudah haji sudah, alhamdulillah selesai kewajiban. Jangan tanya tiap tahun Nabi. Nanti suruh tiap tahun, pusing kita. Disuruh puasa misalnya kan, dari terbit matahari sampai tenggelam matahari, ya sudah puasa terbit matahari tenggelam matahari. Jangan ditanya terbit matahari yang kayak mana, matahari hari keberapa, tenggelamnya tenggelam hari keberapa. Berhari-hari kita puasa nggak buka-buka nanti. Sudah kerjain aja langsung. Nah itu maksudnya. Bukan tidak banyak tanya itu. Ustaz katanya banyak ilmu, banyak tanya banyak ilmu, enggak. Bukan gitu maksudnya. Tapi yang sudah jelas sudah kerjakan, jangan ditambah dipersulit diri sendiri, ya. Karena banyak sekali penyebab kebinasaan umat terdahulu karena itu banyak tanya. Sama kayak disuruh orang beli, tolong belikan gorengan. Gorengannya kayak mana? Apa aja? Sebutin ini tahu, pisang, apalagi macam. Terus yang di mana? Sudah. Yang di sana, yang di dekat Masjid Roja misalnya, Masjid Tauhid. Oh, sudah. Itu yang gerobaknya warna apa? Gerobaknya warna biru. Gerobak warna biru. Oh, sudah. Cari. Ternyata nggak dapet. Adanya gerobak warna putih gimana? Nah, terlanjur diwajibkan warna biru, cari sampai dapet. Nggak dapet, berarti nggak menjalankan kewajiban. Maka sudah beli gorengan, beli semana dapetnya. Mau di sini, mau di mana, mau pesan dari rumah, terserah, pokoknya dapet gitu. Itu maksudnya. Jangan terlalu repot-repot. Lalu Allah menutup ayatnya, kata Allah tadi, dan hak Allah atas manusia, berarti kewajiban manusia terhadap Allah adalah berhaji di Baitullahil Haram. Lalu Allah kasih ikatannya, kasih syaratnya, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu menapaki jalannya. Sehingga inilah ketentuan ini sudah cukup bagi yang mampu. Udah, jangan dipersulit. Mampu itu yang kayak mana? Sudah, pokoknya kalau nggak mampu udah. Jadi kalau ada orang misalnya mau haji tapi berutang, gimana? Allah bilang kan naik haji bila mampu. Sekarang orangnya nggak mampu haji tapi dia berutang mau haji, gimana hajinya? Ini masih bingung kan, sudah dikasih kaidahnya. Gimana hajinya? Sah hajinya. Tapi terus gimana? Tapi dia ada unsur memaksa diri. Kenapa? Karena tidak wajib baginya. Dia kan dia harus berutang, berarti nggak wajib bagi diri haji, belum wajib. Karena haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Kalau dia harus berutang, berarti dia belum mampu untuk haji. Pada dasarnya dia nggak wajib diri haji. Tapi ketika dia haji tatawwu, dan ini merupakan perjuangannya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala perjuangannya. Tapi dia terlalu membebankan diri, padahal Allah tidak membebankan kecuali yang sesuai dengan sanggupannya. Ya. Makanya ketika didahulukan antara bayar hutang sama naik haji, bayar hutang dulu. Ya. Bayar hutang wajib, naik haji kalau belum mampu belum wajib, gitu kan? Jangan bilang, "Ustaz, pernah ada pertanyaan, Ustaz, saya ini ada uang
60 juta misalnya. Ini Sat, saya pakai haji bisa saya pakai haji Sat. Saya tuh ada hutang juga Sat, 50 juta. Gimana Sat? Saya pakai haji apa hutang? Kan kalau naik haji, kalau hutang bisa kapan-kapan beres Sat. Kalau naik haji kan nggak tahu ada umur atau enggak. Ya salah. Bayar hutang bisa kapan-kapan, nggak tahu ada umur atau enggak bayar hutang, ya sama. Naik haji juga. Ya makanya haji itu haknya Allah. Allah Maha Pengampun, kita istighfar diampuni. Hutang haknya manusia, nggak diampuni manusia sampai nggak bisa masuk surga. Lalu Allah tutup ayat ini, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang ingkar, nggak mau haji padahal itu haknya Allah, Allah mah nggak butuh sama sekalian alam semesta. Apa maksud ayat ini? Barang siapa yang ingkar, Allah nggak butuh sama alam ini, sama seluruh alam. Maksudnya apa? Kamu tuh haji itu bukan untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah nggak butuh apa-apa dari dirimu. Nah itu maksudnya. Sehingga berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadhil ayah, ayat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nuzilat fis sanati tasi'ati minal hijrah, diturunkan pada tahun ke-9 setelah hijrah, berarti pada tahun 9 hijriah. Wa biha kanat faridatal hajj, maka pada waktu turunnya ayat ini merupakan dalil di tahun itulah diwajibkannya haji. Jadi haji diwajibkan pada tahun ke-9 hijriah. Akan tetapi walakinnallaha azza wa jalla qala, akan tetapi Allah azza wa jalla berfirman, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu menapaki jalannya. Fa fihi dalilun ala anna man lam yastati' fala hajja alaihi. Nah, kalimat ini, firman Allah ini merupakan dalil bagi yang enggak mampu, berarti enggak wajib atasnya. Sebelum saya lanjutkan, perlu saya jelaskan sedikit, kembali kita masuk ke masalah fikih ya, biar nanti Quran Islam kan kamil kafah. Jadi istita'ah, kemampuan dalam haji ini ada, saya sebutin berapa nih, hitung aja berapa. Yang pertama, wajib dikatakan mampu, istita'ah mampu kan wajib haji bagi yang mampu. Mampu itu apa? Yang pertama, al istita'ah maliyah, kemampuan secara harta. Yang pertama, kemampuan harta. Jadi kalau ada dia kemampuan harta, ini wajib haji. Tapi nggak sebatas harta, ada banyak, harus terpenuhi semuanya. Yang pertama adalah istita'ah maliyah, kemampuan harta. Ini yang pertama. Yang kedua, istita'ah badaniyah, kemampuan badannya, fisiknya, kemampuan fisik. Ada orang yang dia punya harta, bisa dia untuk berangkat haji, tapi fisiknya lemah. Jangankan berangkat haji, pergi ke depan rumah aja nggak kuat, nggak wajib haji bagi dirinya, karena dia nggak ada istita'ah badaniyah. Ya. Atau orang yang kuat, laki-laki masih muda ya, perempuan laki-laki masih muda, masih remaja, masih ya usia dewasa lah, bukan usia tua, semangat dia haji, tapi nggak pernah ada duit, nggak pernah ada uang, maka belum wajib baginya. Jadi yang pertama istita'ah maliyah, yang kedua istita'ah badaniyah. Yang ketiga dikatakan istita'ah amnut tariq. Amnut tariq, jalannya aman. Ini kekuatan diri ada, harta ada, tapi jalannya nggak aman. Kayak sekarang nih, jalannya nggak aman, corona ya, nggak dibuka ya, nggak wajib. Ini nggak dibuka, nggak aman, sana nggak boleh berangkat, sudah nggak wajib. Jadi jangan dikatakan no, nggak berangkat dosa, ini kan corona, nggak dosa, enggak, ini berupakan nggak aman jalannya, maka di sini lepas kewajibannya. Ya. Yang keempat,
apa istilahnya? Dia mampu menapaki jalannya, maksudnya ijraatnya. Kudratul ijraat. Dia mampu untuk menjalankan prosesinya. Dia bisa ada jalannya. Maksud ada jalannya tuh ada kedutaan yang siap ngeluarin visa. Ya. Ada jalannya. Terus ada pemandunya, travelnya yang bisa gitu kan. Kalau misalnya jalannya aman, hartanya ada, kekuatan badannya ada, tapi nggak ada jalannya, pemerintah Saudi nggak ngeluarin visa, berarti kan nggak ada jalannya. Atau misalnya nggak ada travel yang bisa berangkat, ya nggak ada jalannya, berangkat sendiri sesat, nggak tahu jalannya kan, maka dikatakan nggak mampu, karena nggak ada jalannya. Yang keempat, yang kelima tambahan untuk wanita. Ke istitoah ada 4, yang kelima tambahan bagi wanita adalah dzatu mahramin, adanya mahram. Jadi kalau wanita mau haji tapi nggak ada mahram yang bisa berangkat dengannya, maka dikatakan belum mampu dia haji. Belum mampu. Jangan ngotot. Zaman sekarang dia punya uang karena si istri kerja, dia punya uang nabung, dia daftar haji, suaminya ditinggalin. Suaminya nggak ada uang tetap terhaji, sudah anak pergi sendirian. Nggak wajib bagi dia karena dia nggak ada mahramnya. Tambahan istitoah ini bagi perempuan ada mahram. Jadi nggak wajib. Terus gimana solusi? Saya punya uang, ya support suaminya biar bisa nabung, bisa daftar bareng, jadi wajib. Kalau masih anti sendiri nggak ada mahramnya, nggak wajib berangkatnya. Itu ya. Makanya jangan heran kalau ada suami istri, istrinya berangkat, suami yang nggak berangkat, dikatain masyarakat karena masyarakat masih ikut cara lama, masih ikut cara lama itu rata-rata cara sesuai syariat tapi nggak tahu dalilnya aja. Budaya yang dibangun sesuai syariat tapi nggak tahu dalilnya. Secara sanksi sosial dapat kan? Karena dia menyelisih agama. Kayak gitu. Jadi gimana saya nggak daftar tahun ini, support suaminya biar bisa daftar juga biar bisa bareng. Kalau suami, ya laki-laki nggak mesti ada mahram. Berarti suami bisa pergi tanpa istrinya, boleh. Sah. Oh Ustaz, enak nian, bukan masalah enak nian. Si istri enak. Kalau suami berangkat haji, pulang panggil Pak Haji, ibunya dipanggil Ibu Haji walaupun tidak haji. Tapi kalau istrinya berangkat haji, pulang, bapaknya nggak bilang Bapak Haji, bapaknya nggak berangkat haji kok, nggak bakal dibilang Pak Haji. Ya, istri itu ngikut. Makanya enaknya di istri itu ngikut ya. Itu kalau mau titel, tapi bukan mau cari titel, tapi maksudnya itu hukum syariatnya. Ya bismillah, dengan begitu memotivasi sang suami untuk semangat menabung biar bisa haji bareng sang istri tercinta, kan gitu. Ya, kalau nggak digituin nanti suaminya sudah bakal kamu ketika istri sudah berangkat dia nggak ada motivasi lagi mau haji. Gitu, ya, jadi memang justru itu jadi motivasi. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang ingkar, gak mau ngerjain haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atas seluruh alam semesta, gak butuh alam semesta ini. Dalilun ala anna tarkal haji mimman istata'a ilaihi sabila yakunu kufran. Ini dalil barang siapa yang meninggalkan haji padahal dia mampu menapaki jalannya, maka dia menjadi kafir. Karena Allah katakan wa man kafara, dan barang siapa yang kafir, ingkar, enggak mau jalani haji, maka Allah Maha Kaya atas musuh alam. Berarti kalau enggak jalan haji Allah katakan kafir di sini. Itu dari sisi pendalilannya. Walakinnahu kufrun la yukhriju minal millah. Akan tetapi dia kafir yang tidak mengeluarkannya dari keislaman. Ada Ustaz? Iya. Jadi harus paham kalimat kafir itu ada kafir yang mengeluarkannya dari keislaman, ada kafir yang tidak mengeluarkannya dari keislaman. Kafir itu artinya mengingkari. Ingkar arti kafir. Seperti orang yang muslim ya, tapi setiap kali dapat nikmat dia nggak pernah bersyukur, dia nggak merasa dari Allah. Ini kan kufur nikmat. Kafir nikmat Allah.
tapi nggak keluar dari Islam, tetap muslim. Ya. Beda kalau dia tidak mengakui wajibnya sholat, dia tidak mengakui wajibnya puasa, maka ini kufur, keluar dari keislaman karena menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat sebagian besar para ulama. Dan pendapat ini dibangun di atas perkataan Abdullah bin Syaqiq, di mana beliau mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarakahu kufrun ghair salah. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat sesuatu amalan pun yang ketika ditinggalkan menjadi kafir kecuali sholat. Jadi berarti jumhur sepakat kalau ninggalin sholat kafir. Tapi selain sholat itu enggak kafir, keluar dari Islam. Tapi di ayat ini Allah katakan kafir. Berarti dikatakan hukumnya kafir kalau enggak haji dia mampu, tapi kekafiran ini tidak sampai mengeluarkannya dari keislaman. Karena sepakat jumhur ulama di kalangan para sahabat kalau yang mengeluarkan dari keislaman adalah meninggalkan ibadah salat. Ya, meninggalkan ibadah salat. Itu pun kalau kita bermadhab Imam Syafi'i, yang kita ngaku di Indonesia bermadhab Imam Syafi'i, enggak salat kafir. Imam Syafi'i itu tegas, orang yang enggak ngerjain salat tarikus shalah kufrun, kafir, halal darahnya dan hartanya. Nih, kita ngomong Imam Syafi'i, tapi masih banyak keluarga kita tidak sholat dibiarkan saja. Tuh, hati-hati. Justru yang kita kadang benci-benci Hambali, Saudi Hambali, justru Imam Ahmad bin Hambal atau dikenal dengan mazhab Hambali itu lebih ringan. Orang meninggalkan sholat tidak langsung kufur, tapi dilihat sebabnya. Kalau dia meninggalkan sholat, kata Imam Ahmad atau fikih Hambali, kalau siapa yang meninggalkan sholat, kalau dia meninggalkan sholat karena dia menolak kewajiban sholat, dia mengatakan sholat itu nggak wajib sehingga dia nggak mau sholat, maka ini kafir. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, dia tahu sholat itu wajib, tapi dia malas, maka dia nggak kafir, tapi fasik, berdosa besar, tidak mengindahkan perintah Allah, tapi nggak masuk kepada kekafiran. Ini Muhammad bin Hambal dirinci. Imam Syafi'i nggak ada rinci, ya, karena Imam Syafi'i membangun hadis Nabi SAW. Al-ahdu bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kita dan orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka telah kafir. Nah, keumuman hadis Nabi ini dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar akidah sambil nyindir masalah fikih. Ada yang ingin ditanyakan silakan sebelum kita tutup. Ya, silakan. Bagaimana apa? Bagaimanakah cara menasihati? ya seseorang yang suka berdalih ketika melakukan kemaksiatan dia mengatakan bahwa itu termasuk takdir Allah. Bagaimana menasihati orang yang suka berdalih ketika melakukan kemaksiatan itu adalah takdir Allah? Yang pertama, untuk menasihati butuh ilmu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nasihat pada dirinya nggak bisa dengan satu perkataan dia langsung nurut, nggak bisa. Harus digiring. Setiap kali kita menasihati orang harus digiring pemikirannya. Karena itulah Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicaralah manusia sesuai dengan kadar akalnya. Ketika orang awam, orang-orang nggak terpelajar, kita harus ngajak bicara, membuka pikirannya. Ketika orang-orang yang
penuntut ilmu suka dan dalil, kita kasih dalil-dalil, nerima. Orang umum nggak paham dalil, kita kasih dalil apa itu? Enggak, dia nggak nerima, dia nggak tahu apa pentingnya dalil. Maka kita ajak bicara orang sesuai dengan kadar akalnya. Jadi kita ngomong pakai akal boleh, boleh selama dibangun atas dalil untuk muatan akalnya. Bukan akal-akal kita mengalahkan dalil, nggak boleh, itu namanya liberal. Kayak gitu. Jadi butuh ilmu. Sehingga kita bisa mengiring pikirannya. Sekarang kita giring pikirannya, tergantung orang yang kita ajak bicara. Ya, di antara contoh, ketika kita berbicara dengan orang yang berdalil dengan takdir. Saya ini kan ngerjain maksiat karena takdir Allah. Sekarang antum tahu nggak kalau Allah mentakdirkan antum berbuat maksiat tersebut? Ya nggak tahu sih, tapi karena saya bisa ngerjain maksiat ini berarti Allah takdirkan bisa. Ya sudah, kalau seperti itu, antum tahu nggak antum bakal surga atau neraka? Nggak tahu. Berarti karena antum nggak tahu, Allah tetapkan di neraka, ya sudah terima aja. Kok gitu kan nih? Nggak mau lah masuk surga. Allah mudahkan antum berbuat maksiat, berarti Allah akan mudahkan antum ke neraka. Kalau Allah mudahkan antum berbuat ketaatan, berarti Allah mudahkan antum ke surga. Dan neraka, pikir dia. Terus gimana? Berarti kita masuk neraka. Ya kalau pemahaman antum seperti itu, ya antum di neraka. Enggak, terus gimana pemahamannya? Kan akan terbuka pikiran Mas ya. Ya sekarang kita nggak tahu mana surga, kita surga atau neraka, yang pertama. Yang kedua, tahu nggak cara di antara, kan banyak sekali dalil. Mungkin kita mengambil satu dalil. Tahu nggak antum? Nabi pernah bersabda, Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Ada seorang pemuda yang dia selalu beramal dengan amalan penduduk neraka, sampai-sampai tidak ada jarak antaranya dengan neraka kecuali 1 jengkal, tapi telah tetap ketentuan Allah. Lalu dia di akhir hayatnya beramal dengan amalan penghuni surga dan dia masuk surga. Oh, berarti bisa. Kok takdirnya gitu ya? Nah, karena kita nggak tahu takdir, kita kerjakan aja. Dan kita nggak tahu kapan meninggal, kita kerjakan aja. Siapa tahu pas kita berbuat kebaikan, Allah wafatkan, masuk surga kita. Nah, kayak gitu aja. Jadi gimana? Anda mau cobalah, ya kan nanti kalau mau meninggal. Sekarang tahu nggak meninggalnya kapan? Ya tahu. Nah gimana kalau antum coba-coba maksiat antum meninggal? Ya juga sih. Ya, akhirnya begoyo terbuka pikirannya, berarti ketaatan nih. Siapa tahu nanti meninggal dan kita taat, masuk surga. Banyak cara, lihat kondisi orangnya. Nah ketika kita menasihati, lihat kondisi orang yang kita nasihati. Ma'rifatu ahwalil mad'uwin. Ini diantara fikih dakwah bagi seorang dai adalah ma'rifatu ahwalil mad'uwin. Dia mengetahui keadaan orang yang didakwainya. Kalau antum ujuk-ujuk bilang nggak boleh gitu, itu namanya menolak rahmat Allah, macam terkejut dia langsung divonis. Kok gitu? Gimana? Langsung divonis, itu kaget orang. Antum kalau gitu pemahaman antum sesat, antum merosot, kaget dia, nolak lah, langsung divonis. Tapi diajak kerangka berpikirnya, Ini ketika menasihati orang. Ustaz repot. Ya dakwah itu butuh sabar. Kan kita dah belajar pertemuan pertama. Kita wajib belajar 4 hal. Berilmu, beramal, mendakwakan dan sabar atas menjalankan itu semua. Semua sesuatu butuh sabar. Ya. Kalau enggak sabar enggak sampai Islam kepada kita. Wallahu taala a'lam. Bismillah. Ini Ustaz ada pertanyaan dari kolom komentar. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah wanita yang sudah tua tidak diperbolehkan juga berangkat haji tanpa mahram? Dan apa hukumnya surat mahram yang diterbitkan oleh para pengurus travel umroh saat ini? Nah Ustadz, wanita tua masih tetap harus berangkat pakai mahram, ya. Dan mahram di sini jangan antum artikan hanya suami. Mahram adalah orang yang haram dinikahi. Jadi wanita tua bisa berangkat dengan anak laki-lakinya, dengan adik laki-lakinya, dengan keponakan laki-lakinya yang mahram, ya. Yang mahram itu banyak. Jadi dia tetap butuh. Ketika dia tua, lemah, lagi haji, capek, siapa yang mau ngangkat dia kalau nggak mahramnya? Siapa yang mau membantu dia kalau nggak mahramnya?
Ketika dia lagi nggak bisa ngangkat tangan untuk makan, siapa yang nyuapin kalau bukan mahramnya? Orang yang ada kerabat dengan dia lah yang bisa ikhlas merawatnya. Kalau dia berangkat nggak ada mahramnya, nanti dia telantarkan orang. Nanti ketika ada orang lain membuat baik dikatakan, ada hati gitu kan? Ya nggak ada hubungan keluarga, tahu-tahu deketin kan? Nggak bisa, ini perkara dunianya. Terus apa hukum surat mahram? Ana nggak paham surat mahram terbang travel itu gimana, nggak paham. Ana nggak paham. Kalau yang dimaksud dia tuh nggak ada mahram, tapi buat surat itu aja, mengatasnamakan orang yang bukan mahram dianggap sebagai mahram, berarti ini dusta, bohong, khianat, curang. Kalau orang ini berbuat seperti itu berarti kena hadis Nabi, man ghasya falaysa minna. Siapa yang berbuat curang dia bukan golongan kami, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dimaksud surat mahram itu ada nggak apa ya? Kalau dimaksud surat mahram itu surat bahwasanya si mahramnya ini akan berangkat nanti barangan dia, itu sudah nggak apa-apa. Tapi dia perginya dengan rombongan ibu-ibu biar enak. Cuman mahramnya ikut berangkat rombongan bapak. Nah, surat mahram ini tunjukkan bahwasanya mahramnya ikut berangkat nih. Cuman beda grup aja, maksudnya ya beda grup, beda tempat penginapan karena memang nggak mungkin dicampur ke perempuan. Misalnya kayak gitu ya nggak apa-apa, berarti masih ada mahramnya berangkat. Tapi kalau curang tadi mahramnya nggak ada, dibuat suatu pernyataan seakan-akan ada, berarti ini kan ghish, kecurangan. Dan kecurangan seperti ini diancam oleh Nabi SAW, man ghasya falaysa minna. Siapa yang berbuat curang maka bukan dari umat kami, umat Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang lain? Cukup ya? InsyaAllah. Semoga bermanfaat. Nas'alullah al-azim Rabbal arshil azim an yuwafiqana ila siratihil mustaqim wa an yaj'alana min ibadihil muttaqin dhawil akhlaqil mahbubin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.